Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Ummi Maktum ini percontohan bagaimana Rasul memuliakan beliau. Bahkan keluarganya juga memuliakan beliau. Bahkan Nabi SAW kalau datang selalu memeluk dan mengatakan marhaban biman atabani rabbi. Selamat datang orang yang gara-gara engkau aku ditegur Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum adalah dia mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da martafa'ati syamsu wan nasu indal hujurat. Faqala ya ahlal hujurat sya'uratin nar wa ja'atil fitan ka qita'il laili law ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dari Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasul keluar bersama kami setelah naik matahari dan manusia berada di kamar-kamar mereka. Kemudian Rasul mengatakan, wahai pemilik-pemilik kamar, neraka sedang menyala, fitnah sudah menyebar seperti potongan malam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ummi Maktum kepada kita. Tapi syahidnya di sini bahwa Abasa wa Tawalla ini atau surah Abasa ini turun kepada seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah ibnu Ummi Maktum muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Tidak dengar suaranya. Tadi udah keluar suaranya. Udah. Berarti yang komen ini buat panik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz Amma, dan kita masuk pada surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa man yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla maksudnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwajah musam dan berpaling ketika seorang buta telah datang kepadanya, maksudnya Abdullah
ibnu Ummi Maktum. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia Abdullah ibn Ummi Maktum itu ingin mensucikan dirinya atau ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya para pembesar Quraisy, maka engkau wahai Muhammad, fa anta anhu talaha. Mana ini mati pula. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba kecukupan, maksudnya para pembesar Quraisy, fa anta lahu tasadda, maka engkau wahai Muhammad memberi perhatian lebih kepada mereka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia atau mereka tidak mensucikan diri mereka. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sedang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu satu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikan peringatan itu. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan di tangan-tangan para utusan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Taib masyiral muslimat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Abasa ini tentu ada asbab nuzulnya, sebab turunnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Abasa kepada kita? Ada seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum ini satu di antara muadzin Rasul. Jadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukang azan Nabi itu ada 4. Yang paling masyhur tentu Bilal ibn Rabah. Tapi di sana ada Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian ada Sa'ad al-Qaradi dan ada Abi Mahdhura. Jadi 4, Bilal bin Rabah, Abdullah ibn Ummi Maktum, Sa'ad al-Qaradi maula Ammar ibn Yasir, kemudian yang keempat Abu Mahdhura, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh. Lah 4 sahabat ini terbagi di 3 masjid. Pertama Masjid Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan 2 sahabat untuk menjadi muadzin. Pertama Bilal dan yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian yang kedua Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di situ Sa'ad al-Qaradi maula Ammar ibn Yasir, budak yang dimerdekakan oleh Ammar ibn Yasir. Kemudian di Masjidil Haram Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Abu Mahdhura. Itulah sahabat yang diajarkan lafaz tathwib, as-salatu khairum minan naum. Inilah 4 muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling masyhur adalah Bilal ibn Rabah, karena dia yang pertama kali diangkat menjadi muadzin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah adapun Bilal dengan Abdullah ibn Ummi Maktum ini saling bergantian, terutama di adzan subuh. Karena Abdullah ibn Ummi Maktum ini orangnya buta, dia tidak bisa melihat fajar. Maka Bilal ibn Rabah dijadikan muazzin di azan pertama. Kemudian apabila terbit fajar, maka Bilal akan mengatakan kepada Ibn Ummi Maktum, azanlah. Maka Abdullah ibn Maktum pun kemudian azan di salat subuhnya. Dari sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengkhitab orang-orang yang sahur, kata Rasul, makanlah, minumlah kalau hanya sekedar mendengar azan Bilal. Tapi berhentilah makan dan minum kalau sudah terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Berarti Bilal azan pertama, Abdullah Ibnu Ummi Maktum azan kedua. Adapun kisah Abdullah ibn Ummi Maktum, siapa Abdullah ibn Ummi Maktum ini?
sehingga diturunkan ayat kepada Nabi SAW, teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara nasab, dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lihat, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ummi Maktum ini ibunya. Harusnya kan bapaknya kalau nasab itu kan, tapi dinasabkan kepada ibunya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Abdullah, ada juga yang mengatakan namanya Husain, ada juga yang mengatakan namanya Amr. Tetapi yang dikenal kunyahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa kemudian dinasabkan kepada ibunya Ummi Maktum? Ada yang mengatakan Maktum itu artinya mengalami kebutaan, karena saat ibunya melahirkan Abdullah ini, dia terlahir buta. Jadi buta sejak kecil. Nama ibunya bukan Ummi Maktum, tetapi ada yang mengatakan bahwa nama ibunya adalah Atikah. Dia adalah Atikah. Dan ibnu Ummi Maktum ini sendiri adalah sepupu daripada Khadijah. Jadi ibunya Atikah itu bibi daripada Khadijah. Kemudian lahirlah Abdullah ibn Ummi Maktum. Makanya Khadijah dengan ibnu Ummi Maktum itu sepupuan. Dia anak daripada bibi Khadijah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Abdullah ibn Ummi Maktum ini termasuk sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Dia adalah sahabat yang mula-mula masuk Islam. Dan sahabat yang mula-mula masuk Islam masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal-awal lagi mula-mula dalam keislaman. Siapa mereka? Orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah akan redha kepada mereka sebagaimana mereka redha kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka menjadikan percontohan dan ikutan siapapun yang datang setelahnya. Jadi siapapun yang datang setelah mereka, para muhajirin dan ansar yang awal-awal, maka dalam beragama harus mengikuti mereka. Makanya Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan baik. Menunjukkan bahwa para sahabat menjadi rujukan. Lah termasuk di dalamnya Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Jadi ketika Islam mulai menyinari kota Mekah, Abdullah ibn Ummi Maktum ini salah satu orang yang menghendaki keislaman. Jadi ingin sekali masuk Islam. Setelah dia mendengar agama Nabi SAW yang membawa tauhid, membawa rahmat, dia berkeinginan untuk masuk Islam. Maka dia pun berusaha untuk datang menemui Nabi SAW. Lah ketika itu Nabi SAW sedang mengumpulkan para pembesar Quraisy. Di antara mereka adalah Utbah dan juga Syaibah berdasarkan riwayat Ibnu Hibban. Jadi Rasul sedang asik menghadapi mereka, sedang berdialog dengan mereka, berdebat dengan mereka, melembutkan hati mereka supaya para pembesar Quraisy ini masuk ke agama Islam. Karena tentu ada alasan Nabi SAW kalau mereka masuk Islam, mereka adalah para pembesar, bisa saja kemudian mereka akan membawa kabilahnya masuk Islam. Itu ijtihad Nabi. Lah ketika sedang enak-enaknya Rasul berdialog dengan para pembesar Quraisy itu, tiba-tiba orang buta ini, Abdullah ibn Ummi Maktum ini, datang ke majelis itu. Kemudian memanggil-manggil dan mengatakan, "Ya Muhammad." Kenapa tidak ya Rasulullah? Karena di zaman itu belum turun ayat tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya. Karena belum turun ayat panggilan, larangan panggilan itu, maka Abdullah ibn Ummi Maktum sama dengan orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui yang suka memanggil nama Nabi. Jadi dia mengatakan, "Ya Muhammad, alimni mimma allamaka Allah," katanya. "Ajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Maka dia mendekat kepada Nabi SAW sementara Rasul ketika itu sedang berceramah di hadapan para pembesar Quraisy. Tentu Nabi SAW agak kesal sedikit kepada Ibnu Ummi Maktum ini, karena di hadapannya para pembesar, masalahnya kan begitu. Sehingga Nabi SAW mulai bermuka masam, tampakkan perbuatannya tidak suka.
kemudian dia palingkan wajahnya, tidak menatap Ibnu Ummi Maktum, malah menatap para pembesar Quraisy di situ. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul, abasa wa tawalla. Dia pun bermuka masam dan berpaling. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menegur dengan turun surah Abasa ini, maka Nabi SAW disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada orang yang jelas-jelas ingin masuk Islam, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Kenapa kau palingkan wajahmu? Sementara para pembesar Quraisy itu, Utbah dan Syaibah, belum tentu dia mau masuk Islam. Belum ada tanda-tanda mereka akan mendapatkan hidayah. Kenapa kau berpaling kepada orang-orang yang tidak jelas, kemudian orang yang jelas kau abaikan? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW seperti itu. Lah sejak peristiwa ini kan Nabi ditegur gara-gara Ibnu Ummi Maktum kan. Sejak saat itulah Rasul sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum ini. Apabila Abdullah ibn Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW, Rasul langsung berdiri, kemudian mengatakan, marhaban biman atabani rabbi, katanya. Selamat datang, gara-gara kamu aku ditegur Allah, katanya. Tapi ini penghormatan namanya. Ya, selamat datang, karena Nabi sangat memuliakan dengan peristiwa ini. Bahkan keluarga Nabi juga sangat memuliakan. Apabila Abdullah ibn Maktum pamannya datang ke rumah salah satu istri Nabi, sebutlah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka keluarga Nabi akan memberikan makanan terlezat dan air madu yang enak kepada Ibnu Ummi Maktum. Sampai satu hari Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ada temannya di sampingnya. Dia heran dan tidak kenal siapa Ibnu Ummi Maktum ini, karena dia orang miskin, buta lagi, tidak kenal. Ya. Ketika kemudian sampai di rumah Aisyah, dijamunya dengan makanan yang lezat, dengan air madu yang lezat. Jadi kawannya Aisyah ini heran dan mengatakan, kenapa begitu hormat kepada orang ini, katanya. Maka Aisyah mengatakan, dia adalah Ibnu Ummi Maktum, karena dia Nabi SAW ditegur Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibnu Ummi Maktum ini memiliki kedudukan yang luar biasa di hadapan Nabi. Setelah Nabi pergi, dia menjadi imam salat. Terkadang dia menjadi qadhi, menjadi penghukum kalau ada orang-orang yang bermasalah. Terkadang membuat semacam undang-undang kalau diperlukan, dan begitu seterusnya selama Rasul safar. Nabi SAW sangat mempercayakan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum, karena dia pakar Quran. Kalau sudah pakar Quran, pasti akan berhukum dengan Quran. Dan kalau dia berhukum dengan Quran, pasti hukumnya adalah penuh dengan keadilan. Lah Abdullah ibn Ummi Maktum juga adalah orang yang pertama hijrah setelah Mus'ab bin Umair. Kita tahu bahwa sahabat yang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Mus'ab ibn Umair, yang diutus Nabi SAW untuk berdakwah di kota Madinah dan berhasil mengislamkan dua pembesar kabilah Khazraj dan Aus. Baru setelah itu Ibnu Ummi Maktum nyusul. Ketika kemudian Ibnu Ummi Maktum nyusul bersama Mus'ab ibn Umair di kota Madinah, maka berkolaborasilah dua sahabat ini, masing-masing mengajarkan Quran kepada penduduk Madinah. Lihat bagaimana orang buta memberikan hidayah orang-orang yang melihat. Ya. Jadi sebuah cacat fisik itu tidak menghalangi Allah memberikan anugerah yang terkadang tidak diberikan kepada orang yang melihat. Seperti contohnya Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dia walaupun dia buta. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengangkatnya. Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an saat mendengar Mekah dipimpin oleh wakil gubernur Abdurrahman ibn Abza yang notabene mantan budak. Maka Umar mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'al akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran itu beberapa kaum, tapi juga merendahkan yang lainnya. Lah Ibnu Ummi Maktum salah satu sahabat yang diangkat derajatnya oleh Quran. Makanya dia mengajarkan Al-Quran, memahamkan para sahabat yang lainnya tentang Al-Quran. Inilah kehebatan atau karamah daripada Ibnu Ummi Maktum. Walaupun dia buta, tapi dialah yang mengajarkan Quran kepada orang-orang yang melihat. Harusnya kan terbalik, ikhwan kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Ummi Maktum ini cemburu dengan para sahabat yang lain apabila ada gerakan jihad. Dan dia selalu meminta kepada
Rasul untuk dilibatkan dalam jihad. Tapi Nabi SAW menolak. Kenapa? Karena dia buta masalahnya. Macam mana dia akan berjihad? Musuh aja tidak akan kelihatan kan gitu. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk berjihad. Sampai satu hari Nabi SAW, dan ini diceritakan oleh seorang sahabat namanya Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit ini adalah pencatat wahyu Nabi. Jadi ketika kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang yang duduk tidak berjihad dengan orang-orang yang melangkahkan kakinya berjihad dari kalangan kaum mukminin. Kata Nabi SAW, wahai Thabit, catatlah ayat ini, surah An-Nisa ayat 95. Lah ketika ayat itu turun, Abdullah ibn Ummi Maktum dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa bima la yastati'ul jihad, bagaimana dengan orang yang tidak bisa jihad? Kalau tidak sama orang yang berjihad dengan orang-orang yang duduk-duduk seperti saya ini, macam mana? Saya tidak bisa jihad, saya tidak bisa melihat. Apakah masuk juga dengan ayat itu? Maka Nabi SAW terdiam sampai kemudian turun ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat setelahnya, ghaira ulil dharari, kecuali orang buta, katanya. Catat wahai Thabit. Artinya tidak sama orang yang berangkat jihad dengan orang yang duduk-duduk, kecuali orang buta. Ada pengecualian kan itu. Setelah Abdullah ibn Maktum mengatakan, bagaimana dengan saya? Maka turun ayat kepada dia, ayat selanjutnya An-Nisa 96-nya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian di ujung hayatnya Abdullah ibn Ummi Maktum ini mati syahid. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggerakkan pasukan di perang Qadisiyah, maka Abdullah ibn Ummi Maktum ini sudah tekad, saya harus ikut perang. Dari dulu dia ingin jihad tapi dilarang. Ketika dia hendak mendaftar untuk perang Qadisiyah ini, teman-temannya tetap mengatakan, bukankah orang buta ada rukhsah, tidak untuk jihad? Kata Ibnu Ummi Maktum, oh tidak, saya ingin jihad sekarang. Akhirnya dia minta kepada Umar agar dia membawa bendera itu. Ketika kemudian pasukan berada di tengah-tengah musuh, Abdullah ibn Ummi Maktum itu yang megang bendera itu. Dan pasukan mengingatkan, wahai Ibnu Maktum, hati-hati, kau yang pegang bendera. Artinya kalau sampai bendera ini jatuh atau kau lari, kan itu, maka ini mempengaruhi pasukan. Marah Ibnu Maktum dan mengatakan, saya ini qari Al-Quran, saya ini pembaca Quran, tidak mungkin saya lari dari peperangan, katanya. Enak saja kalau kau ngomong bahasanya kan itu. Tak mungkinlah saya lari, saya ini qari Al-Quran, saya ini pembaca Quran. Akhirnya ketika betul-betul perang berkecamuk, kemudian terdengar sabetan pedang, teriakan dan begitu seterusnya, disinilah gugur Ibnu Ummi Maktum dalam perang Qadisiyah. Artinya dia meninggal mati syahid, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini banyak pelajaran, ikhwatu fiddin, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bermuamalah dengan orang yang memiliki kekurangan. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jangan pernah meremehkan orang yang memiliki kekurangan. Entah dia buta, entah dia tuli, entah dia bisu, entah dia cacat, pincang dan begitu seterusnya. Karena Nabi SAW bermuamalah dengan mereka itu dengan sangat baik sekali, karena tahu mereka memiliki kekurangan fisik. Seperti umpamanya, contohnya di zaman Nabi SAW ada seorang wanita, dia kalau terjangkit penyakit ayannya, maka dia selalu seperti orang kesurupan dan tersingkap auratnya. Maka wanita ini datang, wanita berkulit hitam ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar sembuh dari penyakitku. Karena kalau datang penyakitku, maka aku akan menyingkap auratku dan tampak di hadapan orang, dan aku malu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, baik, saya akan berdoa kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan. Tetapi ada perkara yang lebih besar daripada itu. Kata Nabi, wala in sabarti falakil jannah. Tapi kalau engkau ingin sabar dengan penyakitmu, kau akan dihadiahi surga. Milih disembuhkan penyakit atau milih hadiah surga.
Maka wanita ini mengatakan, kalau begitu aku memilih yang kedua. Aku ingin masuk ke dalam surga, tapi tolong berdoa kepada Allah ya Rasulullah. Aku tidak ingin sembuh kalau memang itu hadiahnya surga. Tapi kalau penyakitku kumat, kata wanita ini kepada Rasul, tolong berdoa kepada Allah agar aku tidak menyingkapkan auratku, itu saja. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang yang tidak memiliki fisik yang lengkap sebagaimana layaknya orang-orang, atau memiliki penyakit yang tidak dimiliki orang-orang. Rasul tetap bermuamalah mereka dengan baik. Makanya kenapa Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha qala, Allah berfirman, kata Nabi SAW hadis kursi, idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu ta'ala, atau dalam riwayat awadtuhu minhuma al-jannata. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhuma al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku uji di antara hambaku dengan kehilangan dua anggota badannya yang sangat dicintainya. Ada yang mengatakan maksudnya mengalami kebutaan atau mengalami kebisuan. Karena kita tahu mata ini adalah nikmat Allah yang paling berharga, kan begitu. Dengan mata inilah kita bisa belajar, kita bisa ibadah dan begitu seterusnya. Dengan lisan juga sama, kita bisa bicara, berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau Allah kemudian menguji hambanya dengan kebutaan atau dengan kebisuan dan ketulian itu, karena biasanya bisu dengan tuli itu satu paket tuh kan. Fasabara, dia pun sabar. Apa kata Allah? Awwadtuhu minhumal jannah. Maka aku akan ganti kelak pada hari kiamat dengan kehilangan dua penyakit tadi, kebutaan atau kebisuan tadi, Allah ganti dengan surga. Lah ketika Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi ini menunjukkan apa? Begitulah Nabi SAW memberikan kesabaran, menyabar-nyabarkan orang yang memiliki cacat gitu ya. Maka kita pun sama, jangan pernah memandang rendah mereka. Mereka adalah manusia sama dengan kita. Justru harusnya kita beri semangat hidup mereka. Orang-orang yang kemudian ditimpa penyakit atau yang tadinya sehat kecelakaan jadi sakit, jadi pincang, jadi mungkin akalnya sedikit terganggu dan begitu seterusnya. Karena itu bagian daripada muamalah Rasul yang diajarkan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslim itu yang masih merendahkan orang-orang yang seperti itu masalahnya. Islam menyamakan semua manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibn Ummi Maktum ini percontohan bagaimana Rasul memuliakan beliau. Bahkan keluarganya juga memuliakan beliau. Bahkan Nabi SAW kalau datang selalu memeluk dan mengatakan marhaban biman atabani rabbi. Selamat datang orang yang gara-gara engkau aku ditegur Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum adalah dia mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da martafa'ati syamsu wan nasu indal hujurat faqala ya ahlal hujurat sya'uratin nar wa ja'atil fitan ka qita'il laili law ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dari Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasul keluar bersama kami setelah naik matahari dan manusia berada di kamar-kamar mereka. Kemudian Rasul mengatakan, wahai pemilik-pemilik kamar, neraka sedang menyala, fitnah sudah menyebar seperti potongan malam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ummi Maktum kepada kita. Tapi syahidnya di sini bahwa Abasa wa Tawalla ini atau surah Abasa ini turun kepada seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah Ibnu Ummi Maktum muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla. Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling.
Dan ini mukjizat Nabi. Ingat Nabi SAW itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, kana Nabi SAW tabassuman. Rasul itu senantiasa tidak lepas daripada senyum. Cuman sekali Nabi SAW bermuka masam dalam hidupnya. Coba bayangkan, Nabi itu seumur hidupnya tersenyum, tertawa dan tersenyum, membahagiakan orang. Tapi sekali seumur hidup Rasul pernah bermuka masam dan berpaling saat terjadinya kasus si Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Coba, ini mukjizat ikhwatul fiddin. Siapa yang sanggup seumur hidupnya tersenyum, senantiasa memasang wajah yang indah, wajah yang berseri menyenangkan orang? Perasaan kita ini lebih banyak masam dibandingkan senyumnya kan. Tapi Rasul justru masam itu seumur hidup cuma satu kali saja. Dan ini mukjizat Nabi ya. Cuma di sini ada pertanyaan, Nabi kan berpaling, bermuka masam, kemudian memalingkan wajahnya, tidak menatap Ibnu Ummi Maktum. Apakah seorang Nabi itu boleh berijtihad? Ini kan ijtihad Nabi. Seolah-olah Nabi berijtihad di sini kan. Ini kalau yang masuk cuma satu orang nih, Ibnu Ummi Maktum nih, kalau saya bisa mengislamkan orang ini, dia bisa bawa kabilahnya. Itu kan ijtihad namanya kan. Pertanyaannya, apakah seorang Nabi itu boleh berijtihad? Terjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan seorang Nabi tidak boleh berijtihad, karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, yang diucapkanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya Nabi tidak mungkin berijtihad karena semua pemikirannya adalah wahyu. Tapi ada juga yang mengatakan kasus ini menunjukkan Nabi berijtihad. Tetapi ulama mengatakan bahwa ijtihad itu ada dua. Ada ijtihad agama, ada ijtihad dunia. Kalau dimaksud ijtihad dunia, ya Rasul berijtihad. Seperti contohnya, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dilihatnya penduduk Madinah itu sibuk mengawin-ngawinkan pohon kurma. Maka Rasul mengatakan, seandainya kalian tinggalkan pekerjaan ini dan fokus untuk beribadah, itu lebih baik. Akhirnya kemudian para sahabat meninggalkanlah, tidak mengawinkan kurma lagi. Rupanya setelah tahun depan hasilnya tidak lebih banyak daripada sebelumnya, karena Rasul tidak paham soal perkurmaan kan itu ya. Maka setelah itu para sahabat banyak yang kemudian mengeluh, wahai Rasul, hasilnya tidak sebagaimana tahun kemarin. Maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dan tentang urusan dunia kalian. Lanjutkan saja. Artinya soal urusan dunia Rasul tidak paham. Terkadang ada yang lebih paham dibandingkan Nabi SAW. Tapi kalau urusan agama, sebagian ulama mengatakan tidak ada ijtihad. Jadi ijtihadnya Rasul itu dalam urusan dunia. Kalau urusan agama tidak ada ijtihad. Makanya di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla, sampai kepada ayat-ayat tadi. Kemudian juga faedah kalimat abasa wa tawalla ini, ikhwan, bahwa Nabi SAW manusia sama dengan kita. Terkadang dia jatuh ke kesalahan kan, tapi kan bukan dosa besar. Tidak ada Nabi atau Rasul yang terjerumus kepada dosa besar. Kalau dosa kecil itu diperselisihkan. Nah contohnya di sini Nabi SAW mengabaikan siapa? Ibnu Ummi Maktum, manusiawi. Nabi berpikir bahwa kalau orang ini Muslim, maka akan membawa kabilahnya masuk Islam. Sementara kalau Ibnu Ummi Maktum masuk Islam, ya sendirian aja dia kan begitu. Padahal itu sebuah kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur itu. Itulah yang Allah katakan, wa wadha'na anka wizrak, dan kami letakkan wizrak, itu maksudnya kesalahan. Nah salah satunya adalah kesalahan ketika dia mengabaikan Abdullah ibn Ummi Maktum dan menghadap para pembesar Quraisy di sini. Dari sini kita tidak boleh hulu ekstrim terhadap Nabi SAW sampai menuhankan beliau, dan tidak boleh juga merendahkan Nabi SAW. Makanya dalam syahadat kita senantiasa diajarkan kalimat Abdullahi wa Rasuluh. Dia adalah hamba sama dengan kita. Terkadang ada salahnya, tetapi Allah tegur kan gitu. Tapi dia juga Rasul, kita tidak boleh menyembahnya. Dia hamba, tidak boleh menyembahnya, dan dia Rasul, tidak boleh menghinanya. Ya, dia sama manusia dengan kita. Kata Rasul, ana basarum mislukum, saya adalah manusia seperti kalian. Artinya jangan pernah menyembah Rasul.
Karena ada orang-orang di zaman sekarang itu ketika memuji Nabi SAW sampai pujiannya itu selevel rububiyah Allah. Seolah-olah Nabi itu bisa menyembuhkan, seolah-olah Nabi itu bisa menghilangkan kesulitan, seolah-olah Nabi itu bisa, dan begitu seterusnya. Hak yang harusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada Nabinya. Ini tidak boleh. Ghulu namanya. Tapi tidak boleh juga kita remehkan karena dia Rasul, dia Nabi. Ya. Maka dari sini kalimat abasa wa tawalla menunjukkan bahwa dia adalah ada sisi manusianya. Dia bukan malaikat. Terkadang terjerumus kepada kesalahan, tapi langsung diturunkan wahyu untuk meluruskannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak tahu yang gaib kan. Tentu kalau Rasul akan ditegur oleh Allah, tidak mungkin dia melakukan seperti itu kan. Menunjukkan Rasul tidak tahu yang gaib kan. Ya, samalah ketika dia menginterogasi Aisyah. Ketika dituduh berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil oleh orang-orang munafik. Rasul datang kepada Aisyah dan mengatakan, "Ya Aisyah, la in lamamti bi dzambin fastaghfirillah." Wahai Aisyah, kalau memang engkau berbuat zina dengan si Safwan ibn Mu'attil itu, kau bertobat saja. Padahal Aisyah kan tidak berzina. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Karena Rasul tidak tahu yang gaib. Makanya Rasul mengatakan, wa in lamamti bi dzambin fastaghfirillah. Kalau engkau memang berbuat seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Fa innal abda idza taba taballahu alaihi. Karena seorang hamba kalau bertobat, Allah terima tobatnya. Tetapi kata Rasul, kalau engkau tidak melakukannya, fasayubarri'ukillah azza wa jal fawqa sab'as samawat. Maka Allah akan melepaskan dirimu dari tuduhan itu oleh Allah yang berada di lapisan-lapisan di atas sana. Lapisan langit di atas sana, kata Rasul. Ya. Artinya Rasul tidak tahu yang gaib kan. Sebab habis itu turun surah An-Nur ayat 1-9 yang mengatakan Aisyah ini tidak berzina, dibersihkan oleh Allah. Kalau Nabi SAW tahu bahwa akan turun wahyu membersihkan bahwa Aisyah tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, kenapa Rasul mengatakan kepada Aisyah, kalau engkau berbuat dosa, akui kan begitu kan? Menunjukkan dia tidak tahu yang gaib. Sama ketika dia memakan racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi Zainab bintul Harith, sampai kemudian tercicipi sedikit. Kalau Rasul dari awal tahu di daging itu ada racunnya, tidak mungkin Rasul memakannya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW manusia sama dengan kita. Dia tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Maksudnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Orang buta datang kepada Rasul. Wa mayudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia, maksudnya Abdullah ibn Ummi Maktum itu, datang kepadamu dalam rangka membersihkan dirinya, membersihkan dirinya dari dosa. Artinya orang ini datang betul-betul ingin masuk Islam. Sementara Nabi SAW terus saja ngomong dengan para pembesar Quraisy. Lah ada orang yang jelas-jelas datang mau masuk Islam, malah engkau abaikan. Kemudian Allah mengatakan au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran kamu sehingga dengan itu bermanfaatlah bagi dia. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ngapain kau ceramah capek-capek gitu, bermunaqasyah, berdebat dengan orang-orang itu, sementara belum tentu mereka mengambil manfaat kamu. Boleh saja ucapan kamu itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak didengar pun oleh mereka itu. Lah ini jelas-jelas mau dengar, kok bisa kau bermuka masam dan berpaling? Makanya Allah kemudian katakan, amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya merasa cukup dengan kekafirannya, cukup dengan kesyirikannya, tidak mau menerima dakwah Nabi lagi, fa anta lahu tasadda, malah engkau memberikan perhatian lebih. Mereka sudah merasa cukup dengan agama mereka, dengan penyembahan mereka kepada berhala, mereka menganggap itu lebih benar dibandingkan agamamu. Kenapa engkau kemudian memperhatikan lebih kepada mereka? Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, betul-betul ingin mengambil manfaat, maksudnya Abdullah ibn Ummi Maktum, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau pula mengabaikannya, bahkan bermuka masam dan berpaling kepadanya. Kalla, kata Allah, jangan seperti itu. Innaha tadhkirah, sungguh ini ajaran-ajaran Allah, jangan seperti itu. Makanya setelah kemudian turun ayat ini, Nabi SAW tidak lagi meladeni orang-orang musyrik itu.
yang mereka belum tentu masuk Islam gitu ya. Kalau musuh sudah jelas, maka Nabi SAW tidak mau meladeni mereka lagi. Dari sini ada faedah ikhwatu fiddin, maka dekatilah orang-orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, jauhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di sini diajarkan tentang dua kalimat al-wala'u wal-bara'u. Apa itu wala? Wala itu meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang beriman. Adapun bara itu berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Artinya kita harus lebih dekat lagi kepada orang-orang yang mencintai Allah. Berkawanlah dengan mereka, bermajlislah dengan mereka. Tinggalkan kawan-kawan yang justru menjerumuskan kita dari kemaksiatan. Makanya kenapa Nabi SAW punya perhatian kepada kita soal pertemanan kan? Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu digantungkan agama temannya. Bahkan ada para ulama mengatakan, Anda bergaul selama 40 hari saja dengan orang jahat, pasti akan jadi jahat. Sebagaimana Anda bergaul 40 hari saja dengan orang baik, insya Allah akan jadi baik. Ya, ini kalimat 40 bukan batasan. Bisa saja baru 2 hari sudah berubah kan begitu. Artinya bahwa di sini bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya, dan nabi ini, peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa berilah perhatian kepada mereka, orang-orang yang jelas-jelas cinta dengan Allah, dan jauhi orang-orang yang jelas-jelas membenci Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada faedah dari ayat ini, bahwa hidayah itu bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, nih orang yang jelas-jelas memusuhi hidayah, kenapa kau abaikan? Mereka para pembesar itu belum tentu dapat hidayah, kenapa kau berikan perhatian? Dari sini kita tahu bahwa teguran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Allah ingin katakan, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Bukan di tanganmu hidayah kepada pembesar-pembesar Quraisy itu, tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kalau ada tanda-tanda orang sudah tercium mau masuk kepada hidayah, berikan perhatian kepada dia. Ngapain sibuk mengurus orang yang tidak jelas gitu maksudnya. Dari sini kita tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Maksudnya hidayatul taufik, karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, maksudnya hidayah memberikan petunjuk kepada orang, ini baik, ini buruk, ini ikhlas, ini tidak, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, dan begitu seterusnya. Semua orang bisa melakukan, yang penting kita punya ilmu. Tapi kepada orang yang kita dakwai, sadar tidaknya menerima dakwah kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa ma'alaika illal balag, kewajiban engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan. Begitu juga kita, hanya menyampaikan saja. Soal orang itu dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Makanya Nabi SAW sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau menghendaki seluruh orang-orang Quraisy itu ingin masuk ke dalam Islam, walau harasta bil mu'minin, walaupun engkau punya keras sekali ingin memberikan hidayah keislaman kepada mereka, maka engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Hatta kepada pamannya sendiri, Abu Talib, orang yang sangat mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Saat detik-detik wafatnya Rasul ingin supaya Abu Talib masuk Islam, sampai mengatakan, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajjubika indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalau kau bisa mengatakan kalimat ini, aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat ini, kau akan selamat. Tapi hidayah milik Allah. Ketika Abu Talib memandang Abu Jahal, kawan yang di sampingnya, memandang Musayyib, memandang Umayyah, kemudian Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama moyangmu Abdul Muttalib? Kau akan mengucapkan kalimat itu? Maka Abu Talib terus memandang rekan-rekan yang di sampingnya. Akhirnya sampai ruh keluar dari jasadnya, Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan tetap berpegang dengan agama teman-temannya. Itulah kalau salah kawan jadi seperti ini jadinya. Kalau seandainya ketika itu tidak ada Abu Lahab, tidak ada Abu Jahal, tidak ada Musayyib, dan tidak ada para pembesar Quraisy di samping Abu Talib, tentu Abu Talib akan mengikuti ucapan Nabi. Kenapa? Karena dia sudah membenarkan Islam sebelumnya. Dia mengatakan tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Muhammad. Walaula malamatan nas, kalau bukan karena celaan manusia kepadaku, tentu aku akan mengiktiraf agamanya adalah samham mubina, di atas agama yang lurus dan bertauhid. Pasti aku akan ikut dia. Cuman karena takut celaan, tak mau dia ngikut.
Nanti apa kata dunia kok saya masuk Islam kan itu, sementara saya tokoh Quraisy gitu. Itulah yang menyebabkan Abu Thalib tidak masuk Islam, karena ada kesombongan dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan pelajaran besar kepada kita agar kita menyebarkan hidayah sebanyak-banyaknya. Karena Nabi SAW berusaha mendakwahkan Islam sampai kepada para pembesar Quraisy dengan harapan kalau mereka masuk Islam, maka bawahan-bawahannya akan ikut masuk Islam. Dan itu semangat dakwah artinya. Rasul mengajarkan kepada kita semangat dakwah, bahwa kita ini dalam kondisi apapun tetap berdakwah, minimalnya kepada keluarga lah, kepada tetangga, ke teman-teman dekat kan itu. Karena tidak harus berdakwah itu seperti ustaz begitu kan. Dah, bisa kita berdakwah kepada pasangan kita. Dan kita tahu bahwa pahala dakwah itu luar biasa. Kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu satu orang dapat hidayah karenamu, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah maksudnya barang yang berharga di zaman itu, ya. Inilah diantara faedah singkat daripada surah Abasa wa Tawalla, diambil dari asbab nuzulnya. Adapun tentang penjabaran kalimat per kalimatnya, insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Tapi sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.